Shalom saudara dikasih Tuhan, kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab yang sudah kita lakukan. Dan giliran hari ini kita membahas dari Matius pasal 20 ayat 29 sampai ayatnya ke-34. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yerikho, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru. Katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Saudara, dalam perikop ini dijelaskan bahwa suatu ketika Kristus dan murid-muridnya keluar dari kota Yerikho. Pada jalan keluar dari kota Yerikho itu, banyak orang-orang berbondong-bondong mengikuti dia. Dan di situ dalam perjalanannya mereka bertemu dengan dua orang buta yang duduk di pinggir jalan. Kedua orang buta itu mendengar bahwa Kristus sedang melewati jalan itu. Lalu mereka mulai berseru kepada Kristus, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tapi orang banyak mulai menegur mereka supaya mereka diam. Ketika Kristus mendengar seruan mereka, ia berkata kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Lalu mereka berkata kepada dia, "Tuhan, supaya mata kami bisa melihat." Lalu Kristus menyembuhkan mereka, dan seketika itu juga mereka dapat melihat, dan kemudian mereka mengikut Kristus. Saudara dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca ini, ada dua hal yang bisa kita pelajari dari dua sikap orang buta ini. Yang pertama, ketekunan imannya. Ketekunan kedua orang buta ini terlihat ketika dia ditegur oleh orang-orang sekitar supaya mereka diam, namun mereka tetap berseru kepada Tuhan supaya Tuhan bisa menyembuhkan mereka. Mereka tidak terpengaruh dengan orang-orang yang mencoba melemahkan iman mereka kepada Allah. Demikian juga dengan kita, hendaklah iman kita juga tidak menjadi lemah karena tekanan lingkungan sekitar kita. Kemudian hal kedua yang bisa kita pelajari dari ayat ini adalah kesediaan mereka mengikut Kristus. Saudara, menariknya bahwa setelah mereka disembuhkan oleh Kristus, mereka tidak meninggalkan Kristus. Ayat 34 berkata, setelah mereka disembuhkan, lalu mereka mengikut Kristus. Inilah yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang Kristen. Ketika kita mendapat berkat-berkat Tuhan, kita mendapat anugerah dari Tuhan, harusnya berkat-berkat itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan dan dengan setia mengikut Tuhan. Berkat-berkat itu merupakan bukti bahwa Allah akan menjagai kita, Allah akan merawat kita. Dan bukannya kita malah sibuk untuk mengurusi berkat-berkat itu sehingga kita kehilangan waktu-waktu kita bersama dengan Tuhan. Banyak orang Kristen bukannya mereka sibuk untuk fokus kepada Tuhan, ketika mereka diberkati malah justru sebaliknya mereka terperangkap untuk sibuk mengurusi berkat-berkat Tuhan. Dan akhirnya berkat-berkat itu malah membuat mereka menjauh dan meninggalkan Tuhan. Saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Bagaimana hubungan pribadi saudara dengan Tuhan? Apakah berkat-berkat Tuhan membuat saudara semakin dekat dengan Tuhan? Ataukah justru membuat saudara semakin jauh dari Tuhan? Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah agar Tuhan memberikan saudara kemampuan untuk menerima berkat-berkat Tuhan, namun saudara bisa tetap fokus kepada Tuhan.
Saudara percayalah bahwa Tuhan sudah memberikan anugerah dan kekuatan bagi saudara untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Namun, saudara dapat tetap fokus kepada Sang Pemberi berkat. Karena anugerah Roh Kudus memampukan saudara untuk melakukan hal itu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur buat kesempatan pagi hari ini. Kami boleh diberikan kesempatan oleh Engkau untuk bisa merenungkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami supaya kami boleh memahami semua isi pesan-Mu Tuhan Yesus. Ajar kami supaya kami boleh menerima berkat-Mu, tapi tetap fokus kepada Engkau Sang Pemberi berkat. Ampuni kami jika selama mungkin hidup ini kami terlalu banyak fokus dengan berkat-berkat yang Engkau berikan kepada kami hingga kami lupa terhadap Engkau Sang berkat itu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kami kerjakan hari ini dari pagi sampai malam nanti, dan semua yang kami kerjakan itu menjadi berkat bagi sesama kami dan terutama bagi kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa surga. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.